Selamat datang di video presentasi proyek akhir praktikum rangkaian elektronika oleh kelompok 11 dengan anggota berikut. Kami mengusung judul Inductance Based Metal Detector. Berikut merupakan rangkaian deteksi metal yang dibuat oleh kelompok 11. Alat ini dapat diaplikasikan sebagai pendeteksi logam sebelum seseorang memasuki ruangan bebas logam. Contohnya, ada ruang CT scan, ruang lab-lab dengan alat matematika yang kuat, juga ruangan lain yang sensitif terhadap keberadaan logam. Ketika mendeteksi logam, alat ini akan menyalakan LED dan buzzer. Setelah mendeteksi logam, LED dan buzzer akan tetap menyala walaupun logam sudah tidak terdeteksi. Cara mematikan buzzer tersebut adalah dengan menekan tombol yang ada di sini. Lalu mengapa kita melakukan hal tersebut? Kita buatkan fungsi seperti itu agar pendeteksi logam tidak berbunyi saat saja. Karena takutnya bunyi belum disadari karena terlalu cepat. Maka kita buat tombol agar pendeteksi nyala terus hingga ditekan tombol tersebut. Selanjutnya adalah rangkaian yang mendeteksi logam dari alat ini. Pada dasarnya, pendeteksian logam dilakukan menggunakan kumparan. Ketika kumparan didekatkan ke logam, induktansinya akan naik, dan sebaliknya ketika tidak ada logam, induktansinya akan cenderung lebih rendah. Namun karena keterbatasan media, kita menggunakan analogi induktor. Ketika kondisi mendeteksi logam, maka induktor disambungkan dengan induktansi yang tinggi. Ketika tidak mendeteksi logam, dihubungkan dengan induktasi yang rendah. Di sini terdapat IC 555 yang menghasilkan sinyal rektangular C. Frekuensinya itu dipengaruhi oleh komponen yang ada di sini. Karena yang diubah adalah induktornya, maka ketika induktor naik, frekuensi akan menjadi rendah. Ketika induktor rendah, maka frekuensinya akan naik. Selanjutnya adalah rangkaian low pass filter. Rangkaian low pass filter ini akan membiarkan sinyal berfrekuensi rendah lewat di rangkaian ini. Sebaliknya, sinyal berfrekuensi tinggi akan diblok oleh rangkaian low pass filter ini. Dapat kita lihat pada grafik osiloskop, yang berwarna kuning merupakan grafik input dari low pass filter dan biru adalah output. Pada frekuensi rendah terlihat pada grafik output memiliki bentuk dan amplitudo yang hampir sama dengan sinyal inputnya. Dapat kita artikan bahwa sinyal input tersebut diteruskan. Sebaliknya pada frekuensi tinggi, sinyal outputnya itu jauh lebih kecil dibanding sinyal inputnya. Maka dapat kita katakan bahwa sinyal frekuensi tinggi tersebut diblok. Selanjutnya setelah melewati low pass filter, di sini ada rangkaian konverter dari rektangular ke sinyal DC. Dapat dilihat pada bagian frekuensi rendah, yang awalnya sinyal rektangular menjadi rangkaian DC seperti biasa. Selanjutnya, output dari sinyal tersebut akan masuk ke rangkaian selanjutnya. Perkenalkan, saya Zidan Fadila. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari rangkaian metal detektor, yaitu rangkaian komparator dan rangkaian latch. Rangkaian komparator itu merupakan rangkaian yang berguna untuk membuat output dari komparator ini akan muncul atau dihasilkan ketika pada kondisi tertentu. Sedangkan outputnya tidak akan dihasilkan apabila yang terjadi yang kondisi yang lain. Pada rangkaian ini, outputnya akan keluar apabila tegangan referensinya harus lebih besar dari tegangan inputnya. Nah, dioda Zener pada rangkaian ini berguna sebagai voltage regulator atau peregulasi tegangannya. Maka dioda Zener ini berguna untuk meregulasi tegangan dari tegangan referensinya. Sesuai dengan datasheet yang ada, dioda Zener 1N4733A ini memiliki tegangan regulasi sebesar 5,1 volt. Maka pada rangkaian ini, outputnya akan keluar apabila tegangan inputnya bernilai lebih besar daripada 5,1 volt. Oke. Kita lanjut ke rangkaian latch-nya. Nah, rangkaian latch ini berfungsi untuk menjaga kondisi dari komparator. Maksudnya seperti apa? Jadi, menjaga kondisinya ini apabila komparator ini dalam kondisi mengeluarkan output, maka rangkaian latch ini berguna untuk membuat komparator tersebut akan terus-menerus mengeluarkan output. Bagaimana cara kerjanya? Jadi, ketika komparator ini bernilai 0, maka tidak akan ada arus yang mengalir ke BJT, sehingga BJT akan bernilai off. Apabila BJT bernilai off, maka arus dari sumber tegangan akan lebih memilih untuk bergerak ke arah R5, lalu masuk ke arah dioda Zener. Nah, ketika masuk ke dioda Zener akan langsung meregulasi tegangan referensinya. Lalu kondisi kedua ketika rangkaian komparator mengeluarkan output. Ketika rangkaian komparator yang mengeluarkan output, maka BJT-nya akan bernilai on. Apabila BJT bernilai on, maka arus dari sumber akan mengalir dan lebih memilih untuk mengalir melewati BJT lalu langsung masuk ke ground. Apabila arus yang mengalir melewati BJT ini masuk ke ground, maka tidak akan ada arus yang mengalir ke dioda Zener, sehingga tegangan referensinya tidak akan diregulasi
dan nilai dari tegangan referensinya akan bernilai mendekati 0. Apabila tegangan referensinya bernilai mendekati 0, maka komparator akan terus mengeluarkan output. Setelah itu, di sini kita lihat juga ada dari A4 ini, dari yang poin A4 ini dihubungkan ke ground, ke A5, poin A5 yang menyatu dengan ground, dan dipasang switch di tengah-tengahnya. Nah, switch ini berguna untuk apa? Jadi switch ini berguna untuk mengganti kondisi dari komparator yang sudah dilakukan latch tadi. Nilai dari komparator yang dilakukan latch tadi akan bernilai terus-menerus mengeluarkan output. Guna dari switch ini adalah ketika kita pencet, kita tekan tombol ini, maka komparator tadi akan berhenti off dan tidak akan mengeluarkan output lagi. Gunanya adalah seperti itu. Maka ketika tombol ini pencet, maka arus yang mengalir akan lebih memilih untuk mengalir ke arah A4 ini dan langsung turun ke ground, sehingga tidak akan ada arus yang mengalir ke BJT dan BJT akan bernilai off lagi. Nilai dari BJT-nya juga akan berhenti dan tidak mengeluarkan output lagi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Atalia dan di sini saya akan menjelaskan bagian rangkaian load switch yang terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama rangkaian inverting amplifier, yang kedua rangkaian switch, dan yang ketiga adalah rangkaian FET. Seperti yang kita ketahui, rangkaian inverting amplifier ini berfungsi untuk mengubah besaran tegangan input menjadi besaran lain pada tegangan outputnya. Jadi ketika V input diberi tegangan positif, maka outputnya akan berubah menjadi negatif. Nah, besaran ini dirumuskan menjadi V output sama dengan min RF per R input dikali V input. Atau pada rangkaian ini bisa dirumuskan menjadi V output sama dengan V input dikali min R8. Di sini RF-nya adalah R8 atau R feedback dibagi dengan R9 atau R9 di sini merupakan R input. Nah, kemudian pada rangkaian ini kita bisa lihat bahwa U4 di sini menghasilkan tegangan negatif dan di sebelah kanan sini terdapat FET yang bekerja sebagai switch. Nah, FET yang dipakai pada rangkaian ini adalah 2SJ56 yang merupakan FET P-type atau tipe P. Jadi dia itu akan menyala atau bekerja hanya ketika apabila diberi tegangan inputnya itu negatif. Jadi kalau misalkan tegangannya positif, dia tidak akan bekerja. Nah, ketika bagian U4 ini menghasilkan tegangan positif, maka buzzer dan LED di rangkaian ini tidak akan menyala. Akan tetapi apabila U4 yang menghasilkan tegangan negatif, maka buzzer dan LED-nya akan menyala. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan simulasikan rangkaian yang telah dibuat. Jadi nanti rangkaian ini akan disimulasikan dalam 4 kondisi, yaitu kondisi pertama ketika rangkaian belum mendeteksi logam, atau nanti dianalogikan dengan menghubungkan rangkaian dengan induktor dengan induktansi yang relatif kecil, sebesar 10 mH. Kemudian kondisi kedua yaitu ketika rangkaian telah mendeteksi metal, atau nanti dianalogikan dengan menghubungkan rangkaian dengan induktor dengan induktansi yang lebih tinggi, sebesar 1 Henry. Kemudian kondisi ketiga yaitu ketika rangkaian ini sudah tidak mendeteksi logam setelah mendeteksi logam, atau nanti dianalogikan dengan menghubungkan kembali rangkaian dengan induktor dengan induktansi yang lebih kecil sebesar 10 mH. Kemudian kondisi keempat yaitu ketika tombol dipencet. Baik, saya akan mensimulasikan rangkaiannya. Bisa kita lihat, sinyal berwarna kuning adalah sinyal yang dihasilkan oleh IC 555. Sinyal yang dihasilkan memiliki frekuensi yang cukup tinggi. Setelah itu, sinyal berwarna biru ini adalah sinyal yang keluar dari op-amp rangkaian low pass filter. Bisa kita lihat, ketika frekuensi tinggi, amplitudenya berkurang. Bisa kita sebutkan bahwa sinyalnya di blok. Kemudian, sinyal berwarna merah ini adalah sinyal yang telah di-convert menjadi sinyal DC. Selanjutnya pada rangkaian komparator bisa kita lihat tegangan referensi itu masih lebih tinggi dibandingkan tegangan input, sehingga rangkaian komparator tidak menghasilkan output. Bisa kita lihat di sini tegangan yang dihasilkan adalah 0,97. Oleh karena itu menyebabkan LED dan buzzer masih belum menyala. Selanjutnya saya akan coba menghubungkan dengan induktor yang lebih tinggi, 1 Henry. Nah, bisa kita lihat
IC555 akan menghasilkan sinyal dengan frekuensi yang lebih rendah. Setelah melewati low pass filter, sinyalnya pun mirip gitu, amplitudo dan bentuknya mirip. Jadi bisa kita katakan low pass filter ini benar-benar dapat membiarkan sinyal dengan frekuensi rendah lewat. Dan yang merah ini seperti tadi adalah hasil dari rangkaian konverter jadi sinyal DC. Kemudian pada rangkaian komparator bisa kita lihat tegangan referensi itu sudah jauh lebih kecil dibandingkan tegangan input. Nah, hal ini menyebabkan rangkaian komparator ini menghasilkan output gitu. Nah, hal ini menyebabkan LED dan buzzer ini menyala setelah melewati rangkaian load switch di sini. Selanjutnya saya akan simulasikan ketika sudah tidak mendeteksi metal lagi atau menghubungkannya dengan induktor yang lebih kecil. Saya lihat lampu dan LED tetap menyala. Hal ini disebabkan karena adanya rangkaian latching. Nah, bisa kita tadi pada kondisi pertama, ketika induktansinya kecil, tegangan referensinya itu besar, lebih besar dibandingkan tegangan input. Nah, walaupun di sini itu inputnya bisa kita lihat ini sudah terfilter, jadi kecil, tapi referensinya di sini cukup kecil karena arus yang di sini itu lewat ke BJT dalam keadaan on. Itulah cara kerja rangkaian latch. Jadi rangkaian komparator itu tetap menghasilkan output karena tegangan referensinya itu tetap lebih kecil dibandingkan tegangan inputnya. Setelah itu kita coba menekan tombol. Bisa kita lihat LED dan buzzer itu mati. Hal ini dikarenakan tombol itu mematikan sifat latching dari rangkaian latching. Nah, bisa kita lihat tombol itu terhubung dengan A4 dan A5. A4 dan A5 itu terhubung dengan ground. A4 terhubung dengan ground. Yang dilakukan oleh tombol adalah mengalihkan arus yang seharusnya mengalir ke BJT itu ke ground, sehingga tidak ada arus yang mengalir ke BJT. Sehingga BJT dalam keadaan off dan mematikan sifat latching dari rangkaian latching itu sendiri. Sehingga bisa kita lihat tegangan referensinya lebih tinggi dibandingkan tegangan input, sehingga rangkaian komparator tidak menghasilkan output atau outputnya cukup kecil. Hal ini menyebabkan LED dan buzzer tidak menyala. Berikut itulah yang bisa dilakukan oleh alat ini dalam 4 kondisi itu. Sekian dari simulasi yang dilakukan. Terima kasih.